Apa itu rambutan? Rambutan atau Nephelium lapaceum adalah sejenis pokok buah saka. Rambutan juga merupakan tanaman tropis yang tergolong ke dalam suku lerak-lerakan atau Sapindaceae, berasal dari daerah kepulauan di Asia Tenggara. Penyebaran tanaman rambutan pada awalnya sangat terbatas hanya di daerah tropis. Saat ini sudah bisa ditemui di daratan yang mempunyai iklim subtropis. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berhasil diciptakannya rumah kaca. Apakah pada tanaman rambutan terdapat gangguan biotik? Tentu, sejak beberapa tahun yang lalu banyak ditemukan penelitian bahwa pada pohon rambutan banyak ditemui gangguan biotik berupa penyakit, hama, dan gulma. Pada penyakit umumnya ditemukan penyakit embun tepung, bercak daun, dan jamur upas. Pada hama sering ditemukan rayap, tungau, dan ulat kantong. Sedangkan pada gulma sering dijumpai benalu. Embun tepung merupakan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur Oidium sp. Pada video kali ini, inang yang terkena adalah daun Nephelium lapaceum. Gejala pada penyakit ini adalah adanya bercak putih seperti tepung yang merupakan conidia dan conidiofor jamur. Conidium dari jamur akan menghisap cairan nutrisi pada tanaman, sehingga proses metabolisme pada tanaman akan terganggu. Selain itu, permukaan atas daun akan menghambat fotosintesis dan transpirasi. Tipe gejalanya adalah nekrosis dan tandanya berupa adanya bercak putih hifa atau spora jamur Oidium sp pada daun. Bercak daun merupakan penyakit yang disebabkan oleh fungi yang menghambat dan mengurangi hasil fotosintesis serta selanjutnya menghambat pertumbuhan. Beberapa fungi patogen yang biasanya menyerang tanaman antara lain Pestalotia sp. Inang yang terkena pada video kali ini adalah Nephelium lapaceum. Untuk gejalanya, umumnya berupa daun yang menguning dan bercak kuning hingga oranye pada daun. Untuk tipe gejala berupa nekrosis dan tanda berupa jamur secara mikroskopis. Untuk faktor penyebaran disebabkan oleh singgahan daun dan angin.
Hama, rayap kayu basah atau dengan nama latin Coptothermus curvignatus merupakan serangga hama yang termasuk ke dalam ordo Isoptera dengan famili Rhinothermitidae dan memiliki tipe mulut, penggigit, serta pengunyah selulosa kayu. Mekanisme penyerangan serangga ini yakni pada fase nimfa. Tanda kerusakan akibat serangga ini adalah ditemukannya rayap pada batang yang tertutupi oleh kerak tanah. Inang serangga ini yaitu tanaman berkayu atau pohon berkayu dengan bagian yang diserang adalah batang. Rayap ini biasanya menyerang pada musim hujan dengan kelembapan yang cukup tinggi. Gejala yang ditampakkan adalah kulit pohon yang keropos dan batang beralur atau adanya rongga kembara karena dimakan oleh rayap tersebut. Benalu merupakan kelompok tumbuhan parasit yang dapat menyerang berbagai jenis tumbuhan lain. Meskipun tergolong dalam kelompok hemiparasit atau parasit fakultatif, namun ketergantungan benalu terhadap tumbuhan inang sangatlah tinggi. Cara hidup tumbuhan benalu sebagai tumbuhan semiparasit ialah dengan menyerap sumber makanan dari tumbuhan inangnya, kemudian mengolahnya dengan proses fotosintesis dalam organ daun benalu. Secara fisiologis, serangan tumbuhan benalu melalui organ seperti akar yang disebut haustoria. Pertumbuhan haustoria sepanjang kambium membentuk lapisan yang disebut meristem interkalar. Lapisan haustoria di dalam jaringan xilem berperan untuk mengalirkan larutan zat makanan. Sementara itu, serabut-serabut korteks tumbuh pada lapisan flom. Burung diduga sebagai faktor utama agen penyebaran tumbuhan benalu. Buah-buah benalu menjadi makanan burung tersebut dan bijinya yang amat lengket terbawa pindah ke pohon-pohon lain dan tumbuh menjadi benalu baru. Tanaman yang banyak benalunya akan tampak merana. Daun hijau yang tampak bukan daun tanaman melainkan daun benalu, sehingga tanaman akan mengering dan mudah roboh sewaktu-waktu jika tertiup angin. Pada pencegahan untuk gangguan penyakit biotik, hama dan gulma adalah sebagai berikut. Pada gangguan penyakit embun tepung dan bercak daun, pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara monitoring, mengatur jarak tanam, meminimalisir naungan, dan menjaga kelembaban. Pada gangguan hama rayap kayu basah, pencegahan dapat dilakukan dengan membuat parit air di sekitar tanaman, mengatur jarak tanam, tidak menanam saat curah hujan tinggi, dan dengan membersihkan hama. Pada gulma, gangguan benalu, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara monitoring dan memberikan alternatif pohon buah di sekitar pohon yang ada benalunya agar burung itu memakan buah bukan dari buah benalu. Sedangkan pengendalian gangguan
penyakit biotik, hama, dan gulma adalah sebagai berikut. Pada gangguan penyakit embun tepung dan bercak daun, pengendalian dapat dilakukan dengan pemangkasan bagian terkait, isolasi, dan pemberian fungisida dengan dosis tertentu. Pada gangguan hama rayap, pengendalian dapat dilakukan dengan menghancurkan lorong hama atau ditebang jika memang sudah parah. Mengandalkan musuh alami dari rayap, misalnya semut rangrang, dan pemberian insektisida dengan dosis yang tepat. Pada gangguan gulma benalu, pengendalian dapat dilakukan dengan pemangkasan cabang atau ranting yang ditumbuhi oleh benalu dan penyemprotan herbisida dengan mempertimbangkan dampak ekologisnya.